Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rifalda Hidayatullah, NPM 18310136. Eh, saya dari kampus Universitas Malahati, Bandar Lampung. Kali ini saya akan melaksanakan tugas dari lab anatomi, yaitu tentang eh, bagian kranium ya. Baik, eh, di sini saya akan menjelaskan sebota yang juga 3 ya, terus edisinya juga edisi 23. Apabila saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya juga di sini masih belajar ya, kita saling sharing. Baik, kita mulai bagian kepala. Nah, ada kepala memimpin dari atas. Nah, di rangka kepala ini itu ada kaput atau cephalon, yaitu tengkorak atau kranium, terdiri dari dua bagian tulang-tulang wajah, viscerocranium dan tengkorak. Bagian atas neurocranium. Yang batas antara keduanya itu ada atap dari yang satu dan lantai dari yang lain. Nah, itu dasarnya itu basis karni yang secara kasar berada dalam suatu bidang oblik yang dibatasi oleh alis dan meatus acousticus externus dan juga dasar occiput. Baik. Di sini juga bagian kepala itu ada banyak bagian ya. Ada bagian atap tengkorak atau kalvaria, kepala, dasar tengkorak yaitu basis karni, terus ada rongga dan tulang wajah. Baik. Nah, ini bagian-bagian dari kepala. Kalau misalnya catatan klinisnya itu dia tuh kalau misalnya ada penyakit dan cedera kepala sering terjadi. Namun penyakit yang mengenai basis karni jarang ditemukan. Yang umum pada semua penyakit tersebut adalah fakta bahwa mereka sering mengancam nyawa. Karena kepala adalah sistem yang kompleks secara anatomis, maka diperlukan konsultasi dengan berbagai ahli medis agar perawatannya itu optimal. Nah, ini bagian kepala, itu regio kepala dan leher. Kalau di sini itu ada yang namanya regio frontalis. Nah, yang ini tuh bagian pinggir mata itu namanya temporalisnya, regio temporalis. Di bagian hidung itu ada regio nasalis. Terus di bawah mata itu ada regio orbitalis. Terus ada regio infraorbitalis. Terus ada juga regio zygomatica, regio oralis, terus ada regio buccalis. Nah, yang di sini ini ada regio mentalis. Banyak ya, ada banyak regio. Nah, kalau dilihat dari samping itu ini, nah yang ini tuh yang tadi yang regio frontalis.
Kalau yang tadi di bawah mata itu tuh ada yang namanya regio orbitalis. Ini di bagian hidung itu ada regio nasalis, ada regio zygomatica, terus ada regio mentalis juga. Nah, sekarang masuk ke bagian paling dalamnya itu ada korak atau kranium. Pertama itu, nah di sini itu ada namanya pons. Nah, sini ada pons, bagian sini. Nah, di bagian pons itu ada namanya sutura frontonasalis. Nah, di sini tuh ada bagian os frontale. Nah, bagian sini itu ada namanya foramen supraorbitale. Itu bagian di atas mata itu. Terus juga ada namanya os nasale. Ada maxilla, terus ada ini di bagian sini nih. Itu ada os zygomaticum facies lateralis. Terus di bagian bawah ini ada mandibula di bagian dagu. Nah, ini kalau misalnya kasus yang klinisnya itu, kalau misalnya report 1 itu sini nih, seperti ini gambarnya. Report 1 itu garis fraktur horizontal disertai terpisahnya maksila bagian alveolar secara tersendiri. Itu plantum mengapung. Kalau misalnya report 2 itu garis fraktur piramidal yang mengenai maksila di regio infraorbitalis os ethmoidale basis karni bagian anterior dan os nasali juga dapat terkena. Kalau misalnya yang ketiga itu bagian sini nih, yaitu garis fraktur transversal dengan disosiasi kraniofacial. Nah, ini ada tulang-tulang tengkorak, itu osa karni. Nah, bagian sini tuh ada dua, yaitu bagian dalam mas itu ada dua, yaitu ada os sphenoidale ala minor dan os sphenoidale major, yang besarnya dan yang kecil. Nah, di sini juga ada bagian lubang-lubang. Kalau misalnya lubang itu disebutnya foramen. Nah, di sini ada foramen infraorbitale. Nah, yang di hidung juga ada nih, ada concha nasalis media. Berarti dia ada di posisi tengah. Posisinya di tengah itu media. Terus ada foramen mentale. Nah, foramen mentale itu yang ada di bagian di dagu ini. Terus ada juga corpus mandibulae. Di bagian di bawah hidung itu ada namanya sutura intermaxillaris. Kalau cacat yang klinisnya itu dia kalau misalnya fraktur os nasale dan perangkat tulang rawan hidung panjangnya adalah salah satu fraktur tersering di daerah wajah. Jadi dia faktor tersering di daerah wajah itu di bagian fraktur os nasale dan perangkat tulang rawan hidung penunjangnya. Nah, sini tulang-tulang tengkorak osa karni. Tulang-tulang tengkorak itu ada banyak. Itu ada yang pertama itu ada yang namanya sutura squamosa.
sini tuh ada struktura squamosa, ada struktura coronalis, yang di sini ada struktura sphenoisquamosa bagian sini. Bawahnya juga ada namanya struktura lambdoidea. Terus ada struktura mastoidea. Nah, yang di bawah ini tuh yang tadi foramen metale, ada arcus zygomaticus, ada banyak. Nah, ini tuh sama yang tadi tapi dilihat dari bagian atasnya. Kalau bagian dari atasnya itu ini yang di sininya itu ada struktura coronalis yang tadi itu. Terus ada struktura sagittalis, struktura lambdoidea di sini bagian belakang. Nah, kalau misalnya catatan klinisnya itu fraktur itu biasanya fraktur linear yang memperlihatkan garis-garis fraktur yang jelas. Kalau misalnya fraktur kranium itu split dengan banyak fragmen tulang. Fraktur impresi dengan bagian-bagian tulang mengarah ke dalam dan dapat menyebabkan kompresi atau robeknya parameter serta cedera jaringan otak. Ada fraktur distatik yaitu dengan garis fraktur yang melibatkan struktura dan menyebabkan melebar struktural. Terus ada fraktur basis karni, yaitu semua fraktur yang menyebabkan luka terbuka di kulit kepala dan fraktur yang mengenai sinus paranasales dan atau telinga tengah dianggap sebagai fraktur terbuka dengan resiko infeksi. Penontonan tengkorak yaitu ada struktura sagittalis nih tadi juga. Nah, ini bagian dalamnya. Nah, di sini tuh ada yang namanya crista gali. Itu bagian sini itu di bagian ostasale. Terus ada sinus frontalis, ada lamina et foramina cribosa, terus electrogica, dorsum sales, sutura coronalis, ada sulci arteriosi. Nah, ini ada Osplatinum humulus heterogeus, ada Puntebrina ossifetalis cerna, terus ada Canalis incisivus. Ini dilihat dari bagian atas ya. Itu ada sulcus sinus sagittalis superioris. Nah, ini sama juga dilihat dari bagian atas ya. Itu aspek dalam besar tengkorak, itu basis karni cerna. Itu ada kanalis opticus nih, di sini ada kanalis opticus. Ada juga foramen caecum, fossa hypophysialis. Nah, yang ini tuh ada foramen yang gede tuh, foramen magnum namanya. Yang besar tengkorak. Nah, ini ada lamina cribosa, ada kanalis opticus sini. Lebih dari dalamnya ada lagi.
foramina di bagian luar dasar tengkorak basis karni. Nah, ini ada foramina basis karni eksternal dan isinya. Kalau foramen infisium yaitu di sini tuh nervus nasoplatynus, lalu nervus maxillaris. Ada foramen platynum majus yaitu nervus platynus major dan nervus maxillaris V2. Terus ada arteri juga, arteri platynum major. Foramina platina minora yaitu ada nervus platini minores, terus ada arteriae platini minores juga, terus ada viscera orbitalis superior itu ada banyak ya. Ada banyak. Nah, ini ada struktura frontalis. Ini itu di perkembangan tengkorak atau kranium ya. Ada struktura frontalis, nucleus anterior, ada struktura coronalis di sini. Ada ponticulus posterior. Nah, ini ada ponticulus posterior os parietale. Baik, sudah cukup. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.